감독이 이끄는 축구 대표팀이 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 B조 3차전에서 요르단에 승리했습니다. 대표팀은 요르단의 암만 국제경기장에서 벌어진 요르단과의 원정 경기에서 이재성과 오현규의 골을 묶고 2대0으로 이겼습니다. 2승 1무, 승점 7점이 된 대표팀은 B조 선두에 올랐습니다. Seluruh dunia dukung Timnas Indonesia. Sejarah buktikan laga Timnas Indonesia bisa diulang. Reaksi mengejutkan supporter Timnas Jepang. Ternyata mereka juga sering dicurangi wasit Timur Tengah. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Dukungan besar negara dari Eropa hingga Amerika Latin. Timnas Indonesia bisa raih posisi runner-up jika tak dicurangi wasit. Jay Itzes berikan komentar mengejutkan usai poin Timnas Indonesia dirampok Bahrain. Kira-kira apa ya yang disampaikan Itzes? Saksikan beritnya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Gelagat aneh wasit asal Oman sebelum Bahrain cetak gol penyeimbang. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 10 Agustus 2024 benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi para supporter Garuda. Meskipun Indonesia sempat unggul, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 dan yang paling memancing emosi adalah keputusan-keputusan kontroversial dari wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Banyak yang merasa wasit ini seolah-olah memihak Bahrain dengan beberapa keputusannya yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketidakadilan? Salah satu yang paling mencolok adalah seringnya Bahrain mendapatkan set piece meski mereka bermain jauh lebih kasar dibanding Indonesia. Wasit tampak mengabaikan banyak tackle keras dari pemain Bahrain, sementara Timnas Indonesia dihujani pelanggaran atas insiden-insiden yang terlihat ringan. Bahkan tercatat Indonesia melakukan 27 pelanggaran, sementara Bahrain hanya 10. Apakah ini sebuah pertanda bahwa wasit sengaja menguntungkan tim tuan rumah? Yang juga menarik perhatian adalah tindakan wasit yang sering memegang alat komunikasinya sebelum Bahrain mencetak gol penyeimbang. Sangat mencurigakan karena setelah gol tersebut, gerakan ini tiba-tiba berhenti. Ditambah lagi waktu tambahan yang seharusnya hanya 6 menit, tiba-tiba diperpanjang menjadi 10 menit tanpa alasan yang jelas, memberi Bahrain peluang emas untuk menyamakan skor. Keputusan ini tentu saja memicu spekulasi bahwa ada intervensi di balik layar. Wasit Ahmed Alkaf bahkan tidak memberi waktu tambahan untuk memeriksa VAR setelah gol penyeimbang tersebut, meskipun ada banyak protes dari pemain Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, Alkaf langsung mengakhiri pertandingan dan menjauh dari lapangan dengan pengawalan ketat seolah-olah ingin menghindari diskusi lebih lanjut tentang keputusannya. Apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan wasit ini murni kesalahan manusia atau ada indikasi lain? Apakah kalian juga merasa wasit ini seperti ada sesuatu? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat penasaran dengan pandangan kalian. Sejarah buktikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain bisa diulang. Laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir imbang 2-2 pada 10 Agustus 2024 memicu perdebatan hangat. Kontroversi terjadi setelah wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial, terutama terkait tambahan waktu yang diberikan pada akhir babak kedua. Keputusan ini menimbulkan protes dari pihak Indonesia yang merasa dirugikan karena Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang di menit ke-9 injury time meskipun waktu tambahan resmi yang diberikan hanya 6 menit. PSSI telah memastikan akan melayangkan protes resmi ke AFC dan FIFA terkait keputusan wasit yang dinilai tidak adil tersebut. Lalu muncul pertanyaan apakah ada kemungkinan laga tersebut dapat diulang? Jika melihat sejarah, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Sejarah sepak bola internasional mencatat bahwa laga bisa saja diulang jika terbukti ada kecurangan atau manipulasi pertandingan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pertandingan antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal pada kualifikasi Piala Dunia 2018.
Dalam laga tersebut, wasit Joseph Lamptey memberi hadiah penalti kontroversial kepada Afrika Selatan setelah menganggap Kalidou Koulibaly melakukan handball. Namun tayangan ulang menunjukkan bahwa bola hanya mengenai kaki sang pemain, bukan tangannya. FIFA kemudian menilai Lamptey melakukan manipulasi pertandingan. Akibat tindakannya, Lamptey dijatuhi hukuman larangan seumur hidup untuk terlibat dalam aktivitas sepak bola baik di tingkat nasional maupun internasional. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan pertandingan bermasalah itu akhirnya diulang pada November 2017. Dalam pertandingan ulang, Senegal berhasil menang 2-0 dan kemenangan ini membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2018. Kasus ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa laga dapat diulang jika terbukti adanya kesalahan fatal atau manipulasi dalam keputusan wasit. Jika PSSI berhasil membuktikan adanya kesalahan yang signifikan dalam kepemimpinan Ahmed Alkaf, bukan tidak mungkin laga Indonesia versus Bahrain juga dapat diulang. Reaksi supporter Korea Selatan dan Jepang usai timnas Indonesia dicurangi wasit. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Agustus 2024 menjadi sorotan publik. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Jepang dan Korea Selatan. Laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain ini memicu kontroversi besar, terutama setelah wasit Ahmed Alkaf dianggap memberikan keputusan yang menguntungkan Bahrain. Tambahan waktu yang diberikan Alkaf dianggap terlalu lama dan keputusan kontroversial lainnya memperparah situasi. Hasil akhir 2-2 yang dicapai oleh Bahrain setelah memanfaatkan injury time menimbulkan kemarahan para supporter Indonesia. Kemarahan tersebut ternyata tidak hanya dirasakan oleh supporter Indonesia, melainkan juga oleh pendukung sepak bola dari Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki pengalaman serupa saat menghadapi tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Mereka sangat memahami apa yang dirasakan oleh Indonesia, sehingga turut mengungkapkan kekesalan mereka di berbagai platform media sosial dan forum online. Supporter Jepang yang berada satu grup dengan Indonesia di grup C mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit di laga ini. Salah satu komentar supporter Jepang di YouTube menyoroti bahwa perlakuan tidak adil yang diterima Indonesia merupakan gambaran dari pengalaman yang sering dialami Jepang saat menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Selamat datang di AFC yang sebenarnya, tulis seorang supporter Jepang, menyinggung betapa seringnya tim-tim Asia Timur seperti Jepang menerima perlakuan serupa. Mereka juga menyatakan bahwa ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia kini sudah masuk dalam level yang lebih tinggi. Tak hanya dari Jepang, dukungan juga datang dari Korea Selatan. Dalam forum Naver Cafe, supporter Korea Selatan dengan tegas menyampaikan kecurigaan mereka terhadap keputusan wasit Ahmed Alkaf. Beberapa netizen Korea Selatan bahkan menggunakan kata-kata kasar untuk mengungkapkan kekesalan mereka terhadap sang wasit yang dianggap mencurangi Indonesia. Mereka menilai kemenangan Indonesia telah dirampas secara tidak adil dan mendesak adanya tindakan tegas terhadap wasit. Solidaritas dari supporter Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan wasit dalam laga-laga sepak bola internasional ini bukan hanya persoalan bagi Indonesia, melainkan telah menjadi isu yang lebih luas. Para supporter dari kedua negara tersebut berharap agar keadilan ditegakkan dan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Negara Eropa hingga Amerika Latin sepakat timnas Indonesia bisa klaim posisi runner-up. Laga kontroversial antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu sorotan dari berbagai negara, mulai dari Eropa hingga Amerika Latin. Banyak supporter dari negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, hingga Meksiko yang ikut angkat bicara soal hasil imbang 2-2 yang dianggap tidak adil bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia sebenarnya berada di ambang kemenangan setelah gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk membawa mereka unggul. Namun keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf asal Oman, terutama saat gol penyeimbang Mohamed Marhoon untuk Bahrain, membuat Indonesia harus puas hanya membawa pulang 1 poin. Pertandingan yang seharusnya menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk merebut posisi runner-up grup C berubah menjadi tragedi akibat keputusan wasit yang meragukan. Supporter dari Belanda menyatakan kekecewaannya terkait tambahan waktu yang dinilai terlalu panjang. Wasit membiarkan permainan terus berjalan hingga menit 90+11, padahal tidak ada alasan untuk itu. Seharusnya peluit dibunyikan di menit 96. Ini gila.
ujar salah satu fans Belanda @as_Monaco_fan. Dari Asia Timur, fans Jepang turut merasakan kekecewaan yang sama. Mereka menyatakan bahwa keputusan wasit yang merugikan Indonesia sangat mirip dengan apa yang sering dialami Jepang saat menghadapi tim dari Timur Tengah. Kami juga pernah merasakan hal yang sama. Ini adalah bagian dari sepak bola di level ini dan Indonesia harus lebih kuat untuk menghadapinya, ujar supporter Jepang @Dijon Victor. Supporter Korea Selatan menambahkan bahwa jika wasit lebih adil, Indonesia pasti bisa mengamankan posisi runner-up. Indonesia layak menang, tapi ketidakadilan wasit membuat itu tak mungkin, ungkap fans Korea @still8540. Sementara itu, supporter Meksiko bahkan melontarkan sarkasme menyebutkan bahwa pertandingan mungkin akan terus diperpanjang hingga 2026 jika Bahrain belum mencetak gol. Indonesia seharusnya menang. Mereka lebih baik daripada Bahrain, tapi kami semua tahu trik-trik seperti ini sering terjadi di pertandingan yang melibatkan negara-negara Timur Tengah, kata @ramojulian_. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia layak meraih kemenangan dalam pertandingan ini jika tidak ada campur tangan wasit? Yuk, tulis komentar kalian di bawah dan bagikan opini kalian tentang pertandingan ini. Shin Tae-yong sampai tolak jabat tangan ofisial Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak bisa menutupi rasa frustrasinya setelah pertandingan melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY menolak berjabat tangan dengan salah satu staf Bahrain yang menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat di media sosial. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia bermain impresif dan hampir membawa pulang kemenangan. Namun pertandingan yang berakhir imbang 2-2 ini dirusak oleh keputusan kontroversial dari wasit yang dianggap berpihak pada Bahrain. Shin Tae-yong mengkritik keras keputusan wasit, terutama terkait tambahan waktu yang diumumkan 6 menit tetapi berlangsung lebih dari 9 menit, yang akhirnya memberi kesempatan Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang di menit 99. Kedua tim bermain maksimal hingga akhir, tetapi saya harus menyoroti keputusan wasit yang sangat merugikan kami. Jika AFC ingin sepak bola Asia berkembang, kualitas wasit harus lebih diperhatikan, ujar STY tegas dalam konferensi pers dikutip dari situs resmi PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kekecewaannya tidak hanya terhadap hasil akhir, tetapi juga bagaimana para pemainnya diperlakukan selama pertandingan. Menurutnya, mentalitas para pemain Indonesia sudah sangat kuat dan mereka layak mendapatkan hasil lebih baik jika saja keputusan wasit lebih adil. Pemain-pemain saya sudah berjuang keras, tapi faktor eksternal sangat mengganggu ritme permainan. Mereka pantas mendapatkan lebih dari hasil ini, tambah STY. Momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika STY tampak menghindari jabat tangan dengan salah satu staf Bahrain usai konferensi pers. Dalam sebuah video yang diunggah oleh PSSI, terlihat STY menolak uluran tangan staf Bahrain dengan tenang dan segera meninggalkan ruangan. Aksi tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak penggemar sepak bola yang membela tindakan STY dengan menyebut bahwa sikapnya adalah bentuk protes yang elegan. STY tetap tenang dan menolak dengan cara yang sopan. Salut buat coach, tulis salah satu pengguna Twitter @idextratime. Komentar lain juga muncul menyebut STY sebagai pelatih yang berkelas dan memahami perasaan para pemainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah aksi STY tersebut wajar sebagai bentuk protes? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes berikan komentar usai 3 poin timnas Indonesia dirampok Bahrain. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes memberikan komentarnya setelah hasil imbang dramatis yang diraih oleh Timnas Indonesia melawan Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Pertandingan yang digelar di Bahrain National Stadium, Rifah, berlangsung penuh ketegangan. Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Mohamed Marhoon di menit ke-15 dari tendangan bebas. Meski begitu, skuad Garuda menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Indonesia mampu menyamakan kedudukan melalui aksi Ragnar Oratmangoen yang memanfaatkan umpan silang sebelum babak pertama berakhir. Keberhasilan Timnas Indonesia berbalik unggul terjadi pada menit ke-75 lewat tembakan Rafael Struij, memberi harapan bahwa kemenangan akan berada di tangan.
Namun di masa injury time, Bahrain berhasil menyamakan skor lewat gol kedua dari Mohamed Marhoon yang memanfaatkan situasi tendangan penjuru. Gol tersebut membuat pertandingan berakhir imbang 2-2, hasil yang cukup mengecewakan mengingat Indonesia hampir memenangkan pertandingan. Usai laga, Jay Itzes menyampaikan pesan melalui Instastory di akun Instagram pribadinya. Sang kapten mengucapkan terima kasih kepada para pendukung Indonesia yang tetap setia memberikan dukungan di setiap pertandingan. Ia juga memotivasi rekan-rekan setimnya dan masyarakat Indonesia agar tetap semangat dalam menghadapi tantangan berikutnya. Terima kasih atas dukungan kalian. Kami akan tetap melangkah dan tidak akan menyerah, tulis Jay Itzes. Hasil imbang ini menempatkan Indonesia di posisi kelima klasemen Grup C dengan 3 poin dari 3 pertandingan yang semuanya berakhir imbang. Perjalanan timnas Indonesia masih panjang dan mereka harus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya melawan Cina. Laga tersebut akan digelar pada Selasa 15 Oktober 2024 di Qingdao dan tim Garuda diharapkan dapat memanfaatkan performa buruk Cina yang kalah dalam 3 laga sebelumnya. Itzes berharap timnas bisa terus menunjukkan perkembangan positif dan menjaga semangat tinggi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di sisa kualifikasi. Tiga laga berjalan mimpi timnas Indonesia lolos Piala Dunia masih terjaga. Mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih tetap terjaga meski telah melalui 3 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari ketiga pertandingan yang sudah dimainkan, skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk terus bersaing memperebutkan tiket menuju kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara Grup C dengan koleksi 3 poin. Meski posisi tersebut terlihat cukup jauh dari zona aman, selisih poin dengan peringkat kedua hanya 1 angka. Australia yang menempati posisi kedua telah mengumpulkan 4 poin, sama dengan Arab Saudi dan Bahrain di peringkat ketiga dan keempat. Jepang mendominasi puncak klasemen dengan 9 poin, sedangkan Cina berada di posisi terbawah tanpa poin sama sekali. Melihat situasi ini, harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih sangat relevan. Selisih poin yang tipis membuat perebutan posisi kedua terbuka lebar, memberikan optimisme bagi para pemain dan pendukung Indonesia. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Jalur pertama adalah dengan finish di 2 besar grup yang akan langsung memberikan tiket ke putaran final. Jalur kedua adalah melalui posisi ketiga atau keempat yang akan membawa tim melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi. Meskipun peluang untuk menggeser Jepang di posisi pertama terlihat cukup sulit, posisi kedua masih sangat realistis untuk dikejar. Dengan 7 pertandingan tersisa, termasuk 4 laga kandang, timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Salah satu tantangan terdekat adalah laga tandang melawan Cina di Qingdao, di mana tim Garuda diharapkan bisa meraih poin penting. Pertarungan untuk posisi 2 besar akan sangat ketat, namun finish di posisi ketiga atau keempat juga merupakan target yang terbuka lebar bagi Indonesia. Dengan semangat dan konsistensi, mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih sangat mungkin terwujud. Jokowi sampai kesal atas kepemimpinan wasit asal Oman. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa kesalnya terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf dalam laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Jumat dini hari. Saat menghadiri peresmian sejumlah gedung fasilitas di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jokowi menyatakan rasa frustrasinya atas keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Ya, kalau boleh dibilang kesal banget, ujar Presiden Jokowi. Ia menjelaskan bahwa rasa kesalnya terutama dipicu oleh tindakan wasit yang tidak segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan meskipun waktu tambahan yang diberikan sudah melebihi batas yang ditetapkan. Jokowi menyoroti bahwa meskipun waktu tambahan hanya 6 menit, pertandingan tetap berlanjut hingga 9 menit yang akhirnya memberi peluang bagi Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang di detik-detik akhir. Sudah 2-1 Indonesia unggul dan ada tambahan waktu 6 menit,
Tapi sudah 9 menit peluit belum dibunyikan dan pada detik akhir gol, jelas Presiden Jokowi. Keputusan wasit yang kontroversial ini membuyarkan kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata. Kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf dalam pertandingan tersebut dinilai oleh banyak pihak sangat tidak adil dan merugikan timnas Indonesia. Kejadian ini membuat Federasi Sepak Bola Indonesia mengajukan surat protes resmi kepada FIFA terkait keputusan wasit yang dinilai merusak jalannya pertandingan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan wasit yang dianggap sengaja memperpanjang waktu hingga Bahrain bisa mencetak gol. Kami kirim surat protes kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit, tegas Arya dalam pernyataan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa tambahan waktu yang berlebihan ini sangat tidak adil bagi Indonesia yang sebelumnya sudah unggul 2-1. Dengan adanya protes ini diharapkan FIFA bisa meninjau ulang kepemimpinan wasit di laga tersebut dan memberi keadilan bagi timnas Indonesia.